Pandemi Corona saat ini sudah semakin menyebar. Sudah 1 bulan lebih sejak pertama kali virus Corona diumumkan. Bukan hanya kasus yang terus bertambah, tetapi juga muncul peristiwa yang melemahkan perekonomian global termasuk Indonesia. Jika berbicara tentang sektor yang paling pertama kali terkena dampaknya yakni sektor pariwisata. Bukan hanya hotel, travel agent, restoran, tetapi juga masyarakat menengah serta para penduduk yang menggantungkan pariwisata sebagai mata pencarian utama. Lalu, bagaimana nasib pariwisata di Indonesia? Saudara, merebaknya virus corona mulai berdampak pada sektor pariwisata. Di Bali, gara-gara wabah corona di berbagai negara membuat tingkat hunian hotel menurun. Ini akan upaya yang akan kita lakukan. Begitu juga akan kita meningkatkan MICE ya di berbagai macam tempat gitu ya. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk pencegahan menyebarnya virus corona saat ini ialah lockdown. Hal ini dilakukan karena terus bertambahnya korban akibat pandemi ini. Pemerintah daerah juga memberlakukan social distancing dan lockdown di beberapa titik zona merah. Namun hal ini sangat disayangkan karena memberikan dampak negatif bagi beberapa daerah, misalnya Bali. Kepala Dinas Pariwisata Putu Astawa mengatakan bahwa pandemi ini melebihi dari krisis moneter 98, peristiwa bom Bali, dan meletusnya Gunung Agung. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling parah terkena dampak akibat pandemi ini. Untuk menyelamatkan pariwisata Indonesia, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama Kusubandio menjelaskan bahwa ia sudah menyiapkan 3 tahapan, yakni fase tanggap darurat, fase pemulihan, dan fase normalisasi. Di fase tanggap darurat saat ini akan dilakukan support kepada tenaga kesehatan untuk menyiapkan akomodasi, makanan, dan transportasi. Karena tenaga kesehatan saat ini menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona. Pada fase kedua, yakni pemulihan, akan dilakukan identifikasi dampak secara detail akibat pandemi ini. Selanjutnya akan memberi dukungan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam sisi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah fase normalisasi. Pada fase ini akan dilakukan kembali promosi dari dalam maupun luar negeri. Kemudian menyiapkan insentif untuk industri pariwisata sekaligus para pelaku ekonomi kreatif. Kemenparekraf juga akan kembali menyusun keterlibatan agenda-agenda kegiatan nasional maupun internasional untuk menunjang pariwisata, serta membenahi destinasi khususnya dari segi keamanan dan keselamatan, sumber daya manusia, dan daya tarik setiap destinasi. Wabah ini diperkirakan masih berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terus terjadi. Kita tidak bisa sendirian menghadapi pandemi ini. Teman-teman, mari kita berdoa dan berjuang bersama agar pandemi ini segera selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.